وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد فرج صحابه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Masyarakat muslimin, tuan, bapak, ibu, dan dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang sebesar-besarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita karunia, hidayah, dan inayah, kelapangan dada, kelonggaran hati untuk menerima agamanya dengan ikhlas dan mencari keridhaannya. Pertemuan kita pada petang hari ini masih meneruskan surat Al-Maidah ayat 6 sampai ayat yang ke-10, karena tadi pagi kita hanya membahas satu ayat saja. Jadi tadi pagi hanya membahas satu ayat saja, yaitu ayat tentang wudhu. Karena jemaah sekalian, ayat tentang wudhu kalau kita lihat dalam Al-Quran itu jelas sekali, terang benderang. Tapi ketika persepsi masuk di dalamnya, menjadilah kemudian terjadilah persengketaan atau kepersimpangan pendapat. Padahal kalau kita ikut sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran, secara tekstual, secara nas, tanpa memasukkan kita punya persepsi, pendapat-pendapat, maka otomatis kita akan terbimbing untuk memahami ayat-ayat tersebut. Bahasa Arabnya jelas, terang, dan seterusnya. Tapi jemaah sekalian berbahagia, seperti mana juga umat-umat sebelumnya, memang masalah yang terjadi pada keinginan kita untuk mengikuti pendapat-pendapat daripada kitab suci Al-Quran. Sehingga kemudian terjadilah penyimpangan, terkadang bahkan terjadi tahrif lafzi. Bahkan terkadang pada zaman dahulu kala lafaznya dirubah. Kata zaman dahulu kala di sini yaitu sebelum Islam, agama-agama sebelum Islam, bahkan kitab suci kemudian ditambah dan dikurangi. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini kita akan teruskan lagi pada ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Mari kita masuk ke screen. Ustadz, suaranya Ustadz termute. Attention please. The train has catch only from its terminus at Woodlands North. The train has platform D on its terminus at Ustadz, suaranya. Jadi jemaah sekalian, jadi terakhir kita bahas sampai ayat 6 dan tujuannya puasa disebutkan di sini. Jadi kita lihat di sini nih. Maaf, tujuannya apa? Tujuannya wudhu. Ya. Nah di sini dikatakan, nah dari sini nih. Jadi ini tujuannya, ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin membuat kalian susah. Kan jelas disebutkan susah. Nah, artinya bahwa kalau wudhu tiba-tiba membuat kita susah kan bermasalah. Ya. Karena jelas Allah mengatakan Allah tidak bermaksud dengan wudhu susah. Ya, kalau kemudian menjadi susah semua orang karena bahasa di mana-mana becek, ya dan seterusnya, maka kemudian bukan itu tujuannya wudhu. Ya. Walakin akan tetapi ini kan penolakan dulu. Ma yuridullah, bukan itu yang Allah inginkan dengan wudhu. Walakin akan tetapi. Jadi walakin ini artinya lawan dari ini. Bukan itu, akan tetapi. Yang Allah inginkan adalah yuridu liutahhirakum. Untuk mensucikan, untuk menginginkan mensucikan kalian. Kata suci di sini tentu simbolik. Maksudnya hati kita.
Karena kalau badan kita ya tidak perlu wudhu, tidak wudhu. Kalau seluruh badan kita mau bersihkan ya bukan wudhu, mandi. Sedangkan ini kan cuma simbolik, wajah itu pun juga bukan wajah secara seluruh kepala dan sampai wajah. Cuma wajah itu bagian depan, namanya wajah bagian depan. Terus kemudian kepala juga cuma sebagian, tangan juga cuma sampai siku, kaki juga cuma sampai mata kaki. Jadi sederhana sekali, cuma 4. Nah, kenapa? Karena Allah tidak menginginkan kita haraj, sempit, susah. Walakin yuridu liutahhirakum, hanya ingin memberikan kesucian saja. Jadi itu simbolik. Makanya kalau misalnya tujuannya untuk bersih dalam pengertian tidak ada debu, ya kenapa mesti harus bertayamum? Tayamum kan pakai debu. Jadi intinya adalah simbolik saja. Pertanyaan kenapa air dan debu? Ya karena kita berasal dari air dan debu. Jadi dengan berwudu, dengan bertayamum, kalau tidak ada air, maka kita mengingat asal kita. Kita yang sekarang disebut dengan Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Jenderal, Pak Direktur, Pak Sekretaris Jenderal, Pak Sekjennya, PBB misalnya. Kita adalah sebagai seorang yang disebut dengan ilmuwan, kita sekarang disebut sebagai seorang raja, kita sekarang disebut dengan gubernur, pokoknya semua istilah-istilah. Kita disebut dengan selebgram, kita disebut dengan selebritis, kita disebut dengan artis, kita disebut dengan olahragawan, pokoknya kita banyaklah, juara dunia dan sebagainya, itu banyak istilah-istilah itu. Tapi apapun istilah kita, apapun predikat kita yang merupakan prestasi kita, itu kan prestasi namanya. Setinggi-tingginya prestasi itu, kita toh tidak bisa merubah keadaan, tidak bisa merubah alur hidup kita, bahwa kita itu hanyalah dari air dan debu belaka saja. Kita hanyalah dari air dan tanah saja. Debu itu adalah tanah yang kering, sedangkan air adalah cairan, dan yang disebut dengan atin dalam pengertian bahasa Arab adalah percampuran antara air dan debu. Jadi tin itu sebetulnya adalah tanah yang basah. Percampuran antara tanah dan debu, maka kemudian lahirlah kita. Kehidupan juga begitu, tumbuh-tumbuhan adalah ketika bercampur antara tanah dan air. Tanah saja tidak bisa, harus disiram dengan air. Baru kemudian kita bisa hidup. Jadi asal kehidupan kita adalah dari tanah dan air. Dan ini yang Allah inginkan kita supaya kita suci. Artinya apa? Suci dari kesombongan kita. Kita itu terkadang merasa kiber. Kita merasa istikbar. Kenapa? Karena kita punya prestasi-prestasi. Bukankah kita sudah bahas sebelumnya bahwa Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada sebesar debu saja, sebesar zarah, kiber. Ya. Kita juga sudah bahas ayat tentang kiber dalam Al-Quran. Kita juga sudah lihat bahwa iblis itu penyebabnya dia keluar dari surga adalah istikbar. Istikbar itu penyakit kiber. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu yang Allah inginkan dari kita. Jadi kata-kata suci di sini suci hati kita. Dari perasaan-perasaan bahwa kita inilah yang pantas, kita ini pantas mendapatkan ini. Kita secara substantif di hadapan Allah tidak ada yang pantas dia apa-apakan. Di hadapan Allah kita ini adalah al-fakir, antumul fuqara ila Allah. Jadi liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu. Baru kemudian dengan kita kembali suci, seperti fitrah kita kembali kepada fitrah, hilang semua arogansi, kesombongan, kiber itu, maka kemudian waliyutimma ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya. Karena hanya dengan hilangnya kesombongan itulah kita mau menerima utusan Tuhan di muka bumi. Penolakan orang kepada utusan Tuhan karena dianggap utusan Tuhan itu sama saja dengan dirinya. Toh dia kan manusia seperti kita juga, makan dan minum juga, berjalan di pasar-pasar juga. Sehingga kemudian nabi-nabi bahkan ditolak. Seperti yang kita lihat Bani Israel, karena dia menolak bima la tahwa anfusuhum, agama ditolak kalau tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka, maka nabi-nabi, rasul-rasul fariqan kadzabtum wa fariqan
farikan kadzabtum wa farikan taqtulun. Jadi sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh, kata Tuhan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga nikmat kenabian yang seharusnya itulah inti daripada kemanusiaan mereka tolak. Tapi dia di surat ini dikatakan waliyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan begitu kita bersyukur. Jadi intinya kata kuncinya di sini nih. Jadi di sini ada nih, yuridu liutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Bersyukur. Nah, kalau kita buang-buang air kan tidak bersyukur namanya. Kita tahu jemaah sekalian, yang namanya setitik air penting sekali karena kita tidak bisa menjadi seperti sekarang kalau tidak ada setitik air. Kita ini hanyalah setitik air tadinya. Jadi tidak bisa kita menganggap ini kan air di Indonesia banyak atau di Asia Tenggara banyak. Tidak bisa kita berkata seperti itu karena semelimpah-melimpahnya air, setitik air itu sangat berarti bagi kita manusia karena kita tadinya hanyalah merupakan setitik air saja. Nah, sekarang kita masuk pada ayat baru. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini diulangi lagi nih kata-kata nikmat di sini. Kata-kata nikmat di sini disebutkan lagi di sini nih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya, kita kembali ke sini. Biar lebih enak dilihat ya. Ini adalah ilustrasinya, ini adalah sumpah. Ingat, ini adalah ilustrasinya, ini adalah sumpah. Ini adalah sumpah. Nah, jadi wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian tadi. Ini kata nikmat Allah tadi kita ambil dari sini di atas tadi. Liutahhirakum wa liyutimma ni'matahu. Untuk mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya. Nah, baru dia katakan wadhkuru, ingatlah. Jadi yang diingatkan Allah apa? Nikmat Allah 'alaikum. Apa nikmat Allah kepada kita berdasarkan ayat ini? Yaitu nikmat kenabian. Kenapa? Karena di sini ada misak dan di sini ada sami'na wa ta'na. Ini adalah berkaitan dengan agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin memahami ini nikmat Allah di sini, kita harus lihat dulu ini misak. Ya. Kita harus lihat dulu di sini ya. Perkataan ini nih, sami'na wa ta'na. Ya. Yang kita sami'na wa ta'na itu adalah yang dari Allah. Jadi kita lihat dulu. Wadhkuru, dan ingatlah. Ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Wa misaquhu, dan wa misaqahu, dan perjanjian dengannya. Perjanjian apa? Ada perjanjian primordial namanya. Perjanjian primordial itu ketika kita sebelum lahir. Jadi sebelum lahir kita mengatakan bala syahidana, itu perjanjian tuh. Allah bertanya kepada kita sebelum lahir, alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, dan kita semuanya menjawab, bala syahidana. Betul Tuhan, kami bersaksi bahwa kamu adalah Tuhan kami, dan itu adalah misak kita yang pertama. Ya. Allah katakan, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, dan juga misaknya. Wa misakahu. Alladzi wasaqakum, yang telah kalian janjikan. Kalau bukan janji di dalam alam rahim tadi, di alam alastu tadi, tentu tidak bisa kita pahami ayat ini. Kita bertanya, kapan saya berjanji? Kan begitu. Kapan kita berjanji dengan Tuhan? Kan tidak pernah. Nah, sedangkan di sini katakan ingatlah. Kan berarti pernah. Jadi wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa misaqahu alladzi wathaqakum bihi. Kapan? Idz qultum sami'na wa ta'na. Ya. Ketika kalian berkata sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na ini adalah bentuk deskripsi penjelasan dari kata-kata bala syahidana. Benar, kami mempersaksikannya. Bala syahidana. Jadi ketika kita mengatakan bala syahidana, itu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, taat, ya itu tadi. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidana. Nah, jadi kata kuncinya di sini jemaah sekalian adalah janji, dan kemudian janji ini dipenuhi Allah dengan mengirim nabi-nabi dan rasul-rasul, sehingga di bumi ini tidak pernah kosong daripada utusan Tuhan. Ya, bahkan manusia pertama Allah berikan kepada kita langsung Nabi Adam. Ayah kita semuanya, moyang kita semuanya adalah Adam. Itu adalah Nabi pertama dan manusia pertama.
Jadi kalau kemudian tiba-tiba setelah ada Nabi, seperti Nabi Muhammad ada dan meninggal baru kemudian tidak ada penggantinya, itu bertentangan dengan konsep awal. Kenapa Allah menjadikan manusia pertama juga adalah Nabi? Karena Allah tidak ingin di muka bumi ini terjadi kekosongan atas utusannya. Allah tidak ingin terjadi kekosongan atas Rasul dan Nabinya. Nah kalau kemudian Tuhan sudah memulai konsepnya dan begitu, tiba-tiba di akhir ada ribuan tahun terjadi kekosongan, itu jelas ini mengingkari konsep awalnya Tuhan, desain awalnya Tuhan, planningnya Tuhan. Oleh sebab itulah kalau kita terima bahwa manusia pertama adalah sekaligus Nabi dan Rasul pertama, karena Allah tidak menginginkan terjadinya kekosongan utusan Dia terhadap manusia di muka bumi ini, maka tentu kita juga harus menerima bahwa setelah Nabi pasti harus ada pengganti-penggantinya sampai akhir masa, sampai hari kiamat. Jadi inilah konsep daripada ayat itu. Nah sekarang kita lihat di sini kata-kata misak ini kaitannya dengan sami' wa ta'na. Mari kita lihat beberapa ayat berikut ini untuk memperjelas ini. Ya. Untuk memperjelas ini, mari kita lihat misalnya ini surat Al-Maidah. Ya. Ini surat Al-Maidah tadi ayat 6 kita sudah lihat ini. Ya. Kemudian ini kita lihat surat Al-Baqarah 285. Saya kira Bapak sekalian sudah akrab dengan ayat ini. Biasanya dipakai wiridan. Amanar Rasul, Rasul beriman bima unzila ilaihi kepada apa yang diturunkan kepadanya mir Rabbi dari Tuhannya. Wal mu'minun begitu juga orang-orang mukmin. Kullun semua orang mukmin amana billah beriman kepada Allah wa malaikati dan malaikat-malaikatnya wa kutubihi dan kitab-kitab sucinya. Kata-kata kitab-kitabnya menjadi jamak kitab sucinya. Apa artinya diimani kitab sucinya? Kita nanti sami'na wa ta'na. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin. Kami tidak pernah membedakan di antara mereka. Nabi-nabi, rasul-rasul termasuk kitab-kitab. Mir rusuli dari rasul-rasul tersebut. Wa qalu dan orang mukmin berkata. Qalunya di sini bentuk jamak mereka. Siapa mereka? Ya tadi al-mu'minun di sini. Al-mu'minun. Al-mu'minun itu kalau tandanya mukmin adalah qalu mereka berkata. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat terhadap rasul dan kitab-kitab yang dibawa tadi di situ. Jadi lagi-lagi kalau orang beriman itu sikapnya terhadap rasul dan kitab-kitabnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kami dengar, kami taati. Apa yang kami taati? Yang kami dengar, bukan persepsi, bukan pendapat, ya, bukan tafsir, tetapi yang kami dengar langsung. Cobalah kita buat Al-Qur'an tadi berbicara. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya, begitulah bunyinya, tidak ada tafsirnya, tetapi yang ada bunyinya seperti itu. Apa bunyinya? Ya seperti tadi ini. Ya. Seperti tadi kata-kata ini. Ya. Inilah bunyinya. Kalau saya bunyikan, saya tidak boleh tambah-tambah. Nah, saya bunyikan ini ayat, tidak boleh tambah-tambah. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kabain. Begitu seterusnya. Wa in kuntum junuban fatahharu dan seterusnya lagi. Itulah bacanya, tidak boleh saya. Jadi kalau mendengarkan saya berbicara seperti ini tambahan-tambahan yang kalau saya baca itu baru. Seperti biasanya kalau Ustadz kita Ustadz Saferi atau Ustadz Ustadz Wahyudin membacakan, nah itu tidak ada tambahan, tidak kayak gitu lain dengan aslinya Al-Quran tuh. Kan kalau beliau memimpin kita nggak pernah menambah-nambah. Dibaca sesuai dengan tulisannya. Nah itu namanya benar-benar dari Tuhan seperti itu. Nah terhadap yang dibacakan kita seperti itu, kepada itulah kita berkata sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, sebaliknya kita lihat orang-orang Yahudi nih. Ya. Wa id akhadna misak, ini perhatikan misak. Menggunakan kata misak. Hukumnya kembali kepada siapa? Bani Israel. Jangan sampai kita seperti Bani Israel. Ini misak tadi nih. Ya. Ini perhatikan tadi misak. Ya, ini adalah ayat 7 surat Al-Maidah ini. Ya. Jangan sampai kita seperti mereka ini disebutkan di sini. Wa'id dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil misak. Ya. Misakakum. Janji kalian wahai Bani Israel. Wa rafa'na fawqakumut tur. Dan kami angkat di atas kalian gunung.
Kenapa diangkat? Karena mereka tidak mau taat kepada janjinya. Setiap berjanji ingkar, janji ingkar, janji ingkar. Maka kemudian apa janjinya? Berpegang kepada kitab suci mereka. Sehingga Allah mengangkat gunung di atas mereka, baru kemudian Allah berkata, "Khuzu ma atainakum." Kamu harus mengambil kitab suci sebagai pedoman dengan sekuat-kuatnya. Nih, khuzu ma atainakum. Ini Allah berkata seperti ini, berfirman, ambillah, peganglah ma'atainakum, apa yang kami telah berikan kepada kalian, biquwatin, dengan sekuat-kuatnya, wasma'u, dan dengarkanlah isinya. Wasma'u, yang tadi sami'na wa ta'na. Qalu, dan mereka berkata, sami'na wa asaina. Jangan-jangan kita seperti ini juga jemaah sekalian. Ingat, Bani Israel disebutkan, mereka berkata, sami'na wa asaina, kami dengar Tuhan, tapi wa asaina, kami ingkar. Kami dengar tapi kami ingkar. Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami ingkar. Didengarkan tapi tidak berjalan sesuai itu. Akhirnya ayat tentang wudhu yang begitu terang benderang, jelas sekali, tiba-tiba menjadi bermacam-macam penafsiran. Jadi sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami ingkar. Kita tentu tidak diinginkan oleh Allah seperti itu lagi. Jangan sampai terulang lagi seperti umat-umat sebelumnya. Sami'na wa asaina. Ya. Wa asyribu fi qulubihimul ijla. Kenapa? Karena menyembah hawa nafsunya sudah menguasai dirinya. Jadi seperti itu. Ini lagi surat An-Nisa ini. Ya, surat An-Nisa. Salah tempat ayat 46. Ini An-Nisa baru kita lewati. Baru beberapa hari yang lalu kita lewati. Nah, di ayat 46 surat An-Nisa, surat 4 ini Allah berfirman, minalladzina, di antara orang-orang Yahudi, yuharrifuna, ada yang bahkan yuharrifuna al-kalimat, mentahrif ayat-ayat Allah. Kalimat di sini adalah kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah yang ada di dalam kitab suci mereka. Tahrifnya namanya ada dua macam, ada tahrif lafzi dan ada tahrif maknawi. Apa namanya tahrif lafzi? Ya memang tulisannya diubah, lafaznya diubah. Ya. Ingat, lafaznya diubah. Ini tidak terjadi pada Al-Quran, karena Allah SWT mengatakan kami menurunkan Al-Quran, kami menjaganya. Tapi yang mungkin terjadi apa? Tahrif yang kedua, yaitu tahrif maknawi. Maknanya dirubah, maknanya dipindahkan. Nah, jadi mereka melakukan tahrif dari kata-kata Allah, firman-firman Allah. Yuharrifun al-kalimah an mawadi, dari tempatnya. Dari tempatnya, tiba-tiba diputar. Ini ke sini, ini ke sini. Padahal aslinya seperti yang kita baca persis. Ya. Jadi dipaksalah Al-Quran itu, dipaksalah kitab suci itu seperti yang mereka inginkan ini. Minalladzina hadu, di antara Yahudi itu, yuharrifun al-kalimah, ada yang mentahrif kalimat firman-firman Allah an mawadi, dari tempatnya semula. Baru berkata wa yaquluna, berkata sami'na wa asaina. Coba. Yang asli kami sami'na wa asaina. Kami hanya terima yang telah ditahrif. Sami'na wa asaina. Sama berkata lagi, kami dengar tapi kami durhaka. Ya, wasma gaira musma. Dengarkanlah, ya. Padahal dia tidak mendengar dan seterusnya. Jadi kita sebut. Nah, aslinya orang beriman seperti apa? Aslinya orang beriman ini ayat 51. Surat An-Nur. Surat An-Nur ini surat 24 ayatnya 51. Nah, ini aslinya orang beriman. Innama kana qaulal mu'minin. Hanya saja. Kata innama ini pembatas, namanya muqayyad. Bahwa kalau orang mukmin itu tidak ada kata-katanya selain berkata. Kalau berhadapan dengan kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah. Apa kata-kata mereka? Idza du'u ila Allah wa rasulihi. Innama kana qaulal mu'minin. Hanya saja perkataan atau jawaban orang mukmin. Idza, apabila, manakala du'u, dipanggil, diseru, diajak ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menegakkan hukum-hukum agama di tengah-tengah mereka, an yaqula, berkata sami'na wa ata'na. Jadi kalau sami'na wa ata'na tadi ya orang Yahudi, agama samawi sebelumnya. Kalau orang beriman, kata ayat ini sami'na wa ata'na. Yaqulu, orang beriman itu ayyaqulu, berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Sami'na wa ata'na. Jadi itulah jawabannya orang beriman. Jadi ulangi lagi, innama kana qaulal mu'minin. Jadi kalau tidak begitu kan bukan orang mukmin. Jadi hanya saja
kana qaulal mu'minin, jawaban perkataan orang mukmin itu idza apabila doa diajak diseru ila Allah kepada Allah dan Rasulnya liyahkum bainahum untuk menegakkan hukum di antara mereka an yaqulu untuk berkata atau mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar Tuhan dan kami dengar ya Rasulullah dan kami taat. Itu sami'na wa ata'na. Makanya karena ketaatannya adalah kepada yang didengarnya bukan kepada yang tidak didengarnya, maka ketaatan seperti ini disebut dengan kekayaan. Jadi ini sudah kekayaan. Ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu gina. Jadi ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu gina. Taat itu adalah kekayaan. Siapa yang seperti ini sampai Allah wa ulaika humul muflihuna. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang menang nanti di akhirat. Saya kira Al-Quran ini terang benderang, jelas sekali. Lebih jelas daripada matahari di atas sana. Kalau matahari di atas sana, masih terkadang tertutup awan. Kalau ini matahari ini tidak akan ditutup, kecuali kita yang menutup mata kita sendiri. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Saya kira sudah jelas, Pak ya. Jadi ulangi lagi, wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Wa misaqahu dan janjinya. Alladzi wasaqakum, yang telah Allah ambil dengan bersama kepada kita. Bihi dengan janji itu. Idz qultum, ketika kalian berkata sami'na wa ta'na atau bala syahidna. Atau seperti Al-Qur'an tadi, innama kana qaulul mu'minin, tidak ada perkataan orang mukmin kecuali sami'na wa ta'na. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Berarti ini kaitannya dengan apa? Dengan puasa. Jadi kita berpuasa itu untuk melawan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu inilah yang menyebabkan Bani Israel kemudian mentahrif ayat-ayat atau kitab sucinya. Makanya Allah katakan bertakwalah. Dan bagaimana cara bertakwa? Kita harus berpuasa. Syam. Apa itu syam? Menahan diri, imsak terhadap kepentingan hawa nafsu kita, agar jiwa kita mau takluk sami'na wa ta'na kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Itulah sebabnya di dalam Ramadan ini disebutkan turun Al-Quran, dan di dalam Ramadan ini pula ada satu malam yang luar biasa namanya Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu malam diturunkannya juga Al-Quran padanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Nah, jadi dengan demikian Al-Quran ini sedemikian luar biasanya, jangankan Al-Qurannya, malam ketika turunnya saja, ulangi lagi, jangankan Al-Qurannya, malam, waktu ketika turunnya pun juga sudah dikatakan lebih mulia daripada 1000 bulan. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi begitu mulianya malamnya, bagaimana pula dengan Al-Qur'an? Kalau waktu turunnya saja sedemikian mulianya, bagaimana pula dengan Al-Qur'an? Kertas yang tadinya dipakai untuk membuat surat kabar, membuat buku-buku cetak, tapi begitu dicetak di atasnya, ditulis di atasnya ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah, maka buku ini, kertas ini menjadi kitab suci. Dan tidak ada yang berani mendudukinya, apalagi menginjaknya. Kenapa? Karena sedemikian mulianya Al-Quran ini sampai buku, kertas, tempatnya dicetak menjadi mulia. Waktu, tempatnya, saatnya turun juga menjadi mulia. Sedemikian mulianya Al-Quran. Jadi sedemikian mulianya Al-Quran, tempatnya ditulis, waktu turunnya menjadi mulia. Maka harusnya begitu juga manusia ketika membaca Al-Quran, maka tenggorokan manusia, lisan manusia menjadi sangat mulia di mata Allah kalau membaca Al-Quran. Jadi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha alimun bidzatis sudur. Karena sungguhnya Allah SWT tahu semuanya ini. Kata-kata bidzatis sudur itu adalah dia yang memiliki as-sudur, dada. Dialah yang memiliki, dialah yang mengetahui seluruh isi dada kita, kesadaran kita. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kok bisa ayat 7 seperti ini bunyinya? Ya, kata Allah sudah tahu apa yang terjadi dengan ayat 6 tadi di atas. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan ya, cobalah datang ke gedung-gedung atau di mana kalau misalnya Jumatan, orang berwudu itu bahkan tidak lagi diusap, tetapi bahkan kerannya dinyalain baru airnya dimasukkan ke situ, jadi tidak lagi khusyuk. Jadi berwudu orang itu tidak lagi khusyuk, tidak sakral lagi. Pokoknya wudu itu tidak ada bedanya kalau kita cuci kaki. Ya, jadi kerannya dinyalain full speed, baru kemudian kakinya dijorok-jorokin ke sana beberapa kali, baru yang kanannya terus kirinya lagi. Sambil tangan kanan kirinya mengangkat sedikit rok atau celananya. Ya, coba kita lihat. Jadi tidak ada kehusyuan lagi di dalam berwudu. Kan seperti itulah. Jadi harusnya menjadi sakral, harusnya menjadi transenden, harusnya menjadi rohania, harusnya menjadi esoterik sekali, tetapi tiba-tiba menjadi sedemikian rupa yang kemudian mengganggu semuanya. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, cobalah nanti perhatikan kalau Bapak Ibu pergi berhaji atau umroh. Di pesawat itu mayoritasnya atau kebanyakannya adalah jemaah umroh atau jemaah haji. Apa yang terjadi di toilet? Setiap selesai waktu salat. Itu kasihan pramugari dan pramugaranya. Mondar-mandir ke sana membersihkannya, luar biasa. Becek di mana-mana. Padahal yang namanya toilet pesawat itu didesain menjadi toilet bersih sebetulnya, toilet kering. Ingat, toilet pesawat itu didesain menjadi toilet kering sebetulnya. Ya, tetapi begitu yang menumpang di sana adalah orang Islam yang mau berhaji, pergi bertamu ke rumah Allah, ke rumah Tuhannya, kok bisa seperti itu? Tisu berceceran di mana-mana, basah kuyup kemana-mana, pramugara mondar-mandir mencuci mengeringkan itu, luar biasa. Kok bisa orang Islam yang dikatakan bersih, suci, kok bisa seperti ini Pak Bos sekalian? Dan sekarang jawabannya kita sudah ketahui, yaitu keluar dari konteks Al-Quran. Keluar dari konteks Al-Quran. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Allah dan Nabi-Nya di dalam surat Al-Furqan ayat 30 yang kita baca tadi pagi. Yaitu waqala Rasul berkata di depan Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka umatku menjadikan Al-Quran ini mahjur. Nah, ketika Nabi mengatakan inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjur, dijauhi. Artinya apa? Ya sama saja dengan kata-kata sami'na wa asaina dari kalangan Yahudi tadi. Ingat, tidak ada bedanya kan? Sami'na wa asaina, baca Al-Quran. Satu hari satu juz, one day one juz, kan begitu. Tetapi ya dibaca doang, tidak ada pengertian tentang isi Al-Quran. Ya. Nah, jadi itu sebabnya Allah menyebabkan di sini, ingat, Allah tahu isi dada kalian. Apakah isi dadanya Al-Quran atau bukan Al-Quran? Kan bisa saja orang baca Al-Quran setiap hari satu juz, tapi isi dadanya bukan Al-Quran. Sedangkan Allah mengatakan, Inna Allah alimun bidzati sudur. Ingat, ketahui, Allah tahu isi dada kalian. Allah tahu apa yang ada di dalam kesadaran kita, sadar kita. Harusnya dan Allah menginginkan begitu, kalau kita membaca Al-Quran, nanti yang tersimpan dalam dada kita, kesadaran kita adalah Al-Quran juga. Bukan sebaliknya. Ya. Sekarang kita maju lagi. Ya. Ini ayat 8 berbicara tentang keadilan. Lagi-lagi bicara tentang apa? Pentingnya hati bersih. Seperti tadi berwudu. Untuk apa? Untuk membersihkan kita. Yang kedua, tidak boleh mengikuti hawa nafsu kalau keadilan. Kita sudah lihat di surat An-Nisa sebelumnya, ayat 135. Ya. Jadi hakim itu simbolnya seperti ini. Ya. Ini setimbang, ini adil namanya. Hakim itu dipanggil yang mulia. Kenapa dipanggil yang mulia? Karena dia adalah wakil, dalam tanda petik wakil Tuhan menegakkan keadilan. Kemudian keputusannya itu adalah luar biasa. Walaupun keputusannya itu ditandai dengan palu yang dipukulkan satu kali, tetapi itu mempunyai dampak yang luar biasa. Jadi ingat, palu ini walaupun hanya kayu biasa, tetapi kalau diketokkan satu kali, dampaknya satu. Bisa menyebabkan nyawa seseorang melayang. Kalau dia mengatakan hukuman mati diberikan kepada terdakwa, ketok palunya,
maka kemudian orang itu dihukum mati. Orang yang salah harusnya dihukum. Tadi dia mengatakan orang ini bebas, maka bebaslah orang yang salah. Ini berkonsekuensi dampaknya luar biasa. Ya, maka oleh sebab itulah supaya dampaknya ini benar-benar positif dan benar-benar seperti yang Allah inginkan, maka hakim haruslah mengatributkan dirinya kepada Allah. Mempredikasikan dirinya kepada Allah. Jadi dia adalah wakil Tuhan di muka bumi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang beriman dipanggil semuanya jadi hakim tadi. Orang-orang beriman. Sama tadi di sini, ayat terakhir tadi di sini. Ya. Innama kana qaulul mu'minin, ini orang beriman di sini. Ya, orang beriman itu apabila dipanggil, disuruh kepada Allah, wa rasuli dan rasulnya, li untuk yahkuma bainahum, untuk ditegakkan hukum, maksudnya diberikan penilaian di antara mereka. Tidak ada kata-katanya ayyaqulu kecuali berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sekarang sini sebutkan lagi mukmin lagi ya. Ini orang mukmin lagi di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu jadilah qawamina, penegak-penegak. Qawamin dari kata qama yakun, berdiri, menegakkan. Jadilah qawamin, penegak-penegak. Semata-mata karena Allah. Sebetulnya ditegakkan yang di belakang ini adalah kata kerjanya, kata kerja fiilnya, ini adalah maf'ulnya, ini objeknya di belakang sini. Jadi ini objeknya, makanya ini kan di fathah di sini, ya, di nasab, mansub. Nah, kenapa? Karena dia objek. Nah, tetapi diselingi dengan tujuannya dulu, keterangannya dulu. Semata-mata karena Allah. Jadi harusnya ini disimpan di belakang. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada bil qisti lillah, harusnya kan begitu. Ya. Tapi tidak Allah buat seperti itu. Kenapa? Allah ingin memberikan tekanan di sini bahwa di dalam berbuat ini terutama berkaitan dengan menegakkan keadilan, menegakkan hukum-hukum Allah, terutama Al-Qur'an, harus semata-mata karena Allah, bukan karena organisasi, bukan karena mazhab, bukan karena kultur dan kebiasaan. Ya. Kita tidak boleh berkata kebiasaan saya seperti ini. Kita tidak boleh berkata mazhab saya seperti ini. Kenapa? Allah itu adalah di atas seluruh mazhab dan pendapat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah, semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Syuhada'a, kesaksian, bil qisti, dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya. Wala yajrimannakum, ya. La yajrimannakum. Janganlah kamu, yajri itu menjadi melakukan kejahatan. Ya. Kita ganti dengan warna merah karena kejahatan. Ya. Janganlah engkau melakukan kejahatan. Janganlah kalian melakukan kejahatan hanya karena syana'anu qaumin, kepada suatu kaum hanya karena kamu tidak senang kepadanya. Jadi artinya apa? Tidak boleh ada unsur subjektif. Tidak boleh ada unsur pribadi. Ya, tidak boleh ada unsur kepentingan emosional di dalam menegakkan syuhada'a bil qisti. Kata-kata syuhada bisa juga diartikan kesaksian waktu di alam, alastu birabbikum. Karena kan kita mengatakan syahidana juga di sana. Bala syahidana. Jadi Allah mengatakan orang beriman, jadilah penegak-penegak kesaksian kembali. Dengan sejujur-jujurnya, semata-mata karena Allah, karena kepada Allah lah kalian pertama kali berkata, alastu birabbikum, dan kita berkata, bala syahidana. Qalu bala syahidana. Kita bisa saja secara kelompok, secara pribadi, punya masalah dengan seseorang ini. Syana'anu qaumin, tidak senang kepada satu kaum, tidak senang kepada satu ras. Tapi apa kata Allah? Tidak boleh karena ketidaksenangan itu menyebabkan kamu bersifat buruk terhadap orang itu. Bersifat tidak adil terhadap orang itu. Bersifat melakukan kejahatan terhadap orang itu. Jadi tidak ada alasan yang menyebabkan kamu alla ta'dilu, bersikap tidak adil. Alla ta'dilu.
Jadi ayat-ayat ini luar biasa semuanya kalau kita lihat. Ya. Jadi tidak boleh karena ketidaksenangan kita kepada satu kaum, kepada satu ras, kepada agama, kepada ideologi, lantas kita boleh melakukan seenaknya kepada mereka. Kita boleh melakukan sewenang-wenang kepada mereka. Kita boleh melakukan semau gua kita kepada mereka. Tidak boleh sama sekali. Allah ta'dilu, sehingga membuat kita tidak bersikap adil. Allah mengatakan apapun kondisinya, apapun keadaannya, i'dilu, berbuat adil. Inilah perintahnya. Apapun keadaannya, i'dilu, berbuat adil. Apa sebabnya? Huwa aqrabulit taqwa. Karena berbuat adil itulah yang paling dekat kepada takwa. Huwa aqrabulit taqwa. Itulah yang paling dekat kepada takwa. Dan artinya apa? Itulah hasil yang paling nyata dari orang yang berpuasa. Itulah hasil yang paling nyata bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa, kan begitu. Apa itu takwa? Berbuat adil. Dan keadilan kita, sikap adil kita tidak boleh dipengaruhi oleh ketidaksenangan kita kepada satu kaum. Ya, dilu huwa aqrabulit taqwa. Baru wattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Ini mirip dengan ayat-ayat yang sebelumnya tadi. Wattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Ya, ini. Ayat di atas tadi kan seperti ini juga. Wattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Jadi ketika diingatkan tadi di ayat di atas ini, ayat berapa? Ayat 7 tadi, kan begitu juga ya. Kita lihat di sini. Ayat 7 di sini. Ayat 6, ini ayat 7. Ana wattaqullah, sama tadi nih. Ya, ayat 7 tadi wadhkuru ni'matallahi alaikum wa misak perjanjian juga ini. Ya, syahada juga. Alladzi wasaqakum bihi, yang Allah telah ambil janjinya dengan kalian. Idz qultum, ketika kalian berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wattaqullah, ini sama, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini muncul lagi di sini. Di ayat berikutnya ayat 8 muncul lagi wattaqullah. Ya. Muncul lagi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi ini sangat penting nih Pak Us sekalian. Karena kaitannya dengan wudu ini berkali-kali ayatnya seperti ini. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah SWT khabirun, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Penutup ayat ini wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun, ini mirip dengan surat Al-Hasyr ayat 18 yang juga muncul kata takwa 2 kali. Surat Al-Hasyr itu adalah surat yang ke-8, surat 59 ya. Surat 59. Surat 59 ya. Ayatnya 18. Ini perintah takwa kepada Allah. Tadi jemaah sekalian lihat di sini. Ini adalah perintah bertakwa. Wattaqullah. Nah, di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun. Hendaklah setiap diri tanzur, memperhatikan, ma qaddamat lighadin, apa yang akan dibawanya untuk hari esok. Hari esok besok sampai hari esok akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sama. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sama dengan ini tadi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sama persis. Sama formulanya juga. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa isinya nih? Pertanggungjawaban tentang hari akhirat. Ini lighadin. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Kan berarti bahwa persoalan wudu ini, persoalan ini kita pertanggungjawabkan di akhirat. Karena berkaitan dengan takwa, dan takwa itu adalah akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira ayatnya sedemikian terang benderang ya. Sekarang ayat 9. Tadi nikmat, kemudian syukur, ingat tadi ayat-ayat di atas, nikmat, mudah-mudahan dengan itu ayat 6. Yang Allah inginkan adalah menyempurnakan nikmatnya, dan kemudian membuat lalakum tashkurun, mudah-mudahan kita bersyukur. Kenapa? Karena semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan, semua yang kita rasakan adalah kasih sayang Allah.
Kita menyaksikan apa saja. Ya, lampu bisa menyala karena kasih sayang Allah. Matahari terbit setiap hari karena kasih sayang Allah. Malam datang setiap hari itu kasih sayang Allah, membuat kita bisa istirahat dengan enak. Kita memakan, ada padi, ada sayur, ada tumbuhan, itu karena kasih sayang Allah. Petani ingin bertani, ada sawah, ada air, kemudian ada benih-benih ditanam, itu adalah kasih sayang Allah. Kita manusia ini masih hidup sampai sekarang, padahal kita punya banyak kekurangan dan kehilafan, maka itu semata-mata karena kasih sayang Allah. Yang tadinya kita sendiri, kemudian kita menikah, punya istri, punya suami, kasih sayang Allah. Setelah kita menikah, punya istri, punya suami, punya anak, itu kasih sayang Allah. Punya cucu, kasih sayang Allah. Yang kita tidak dikaruniai anak, juga kasih sayang Allah SWT. Ini semuanya kasih sayang Allah. Tidak ada satupun yang bukan kasih sayang Allah SWT. Yang kita tidak punya cucu juga karena kasih sayang Allah SWT. Semuanya punya rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah di belakangnya. Bahkan terjadi banjir juga kasih sayang Allah SWT. Semuanya adalah semata-mata karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Wa adallahu alladziina amanu wa amilus shalihat. Jadi setelah tadi di atas berbicara tentang orang beriman, Allah mengatakan jadilah orang beriman. Kenapa? Karena Allah telah membuat janji ini. Wa adallah. Allah telah membuat janji. Menjanjikan. Kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi, wa'adallahu alladzina amanu, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Jadi, beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal saleh. Apa itu beriman dan beramal saleh tadi? Berkaitan dengan kalimat Allah, berkata sami'na wa ata'na. Jadi kalau kita tanya gimana orang beriman itu? Nah, di sini tadi sudah disebutkan. Kita sudah lihat tadi di sini, orang beriman itu ini. Orang beriman itu innama kana qaulal mu'minin, hanya saja jawaban perkataan orang mukmin apabila doa dipanggil, diseru kepada Allah dan Rasulnya, Rasulihi, liyakuma bainahum, untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, ayakula, kata-katanya adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, ini kembali diulangi lagi di sini ya. Wa adallahu alladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi Allah menjanjikan kepada orang beriman, sahabat orang beriman, yang kalau berhadapan dengan kitab suci Al-Quran, kitab suci Allah, sami'na, berkata sami'na wa ata'na. Kenapa sami'na wa ata'na? Beramal dengan apa yang diyakininya. Beriman kepada kitab suci, beramal dengan kitab suci itu. Jadi sedangkan amal saleh itu adalah beramal dengan amalan yang kita imani. Amalan ini adalah merupakan manifestasi, aktualisasi dari iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka orang beriman dan beramal saleh seperti inilah yang Allah janjikan. Apa janji Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka ada ampunan dan juga pahala yang besar. Jadi disebutkan bagi mereka ada apa? Maghfiratun, ampunan, wa ajrun azim, dan pahala imbalan yang sangat besar, agung. Berikutnya lagi. Nah, sebaliknya bagi yang tidak beriman. Siapa yang tidak beriman tadi? Yaitu berkata sami'na wa asaina. Jadi yang tidak beriman sami'na wa asaina. Apa janji Allah kepada mereka? Nah, ini dia, kita lihat di depan. Ya, membayangkan saja ini kalau terjadi secara besar itu kan sangat mengerikan, api. Ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafaru. Kafaru di sini kita ulangi lagi, ini bukan kata benda, ini bukan kata nama. Tapi ini adalah kata kerja fiil. Jadi ini bukanlah isim, tapi ini adalah fiil namanya. Ya, jadi bukan orangnya, tetapi perbuatannya. Karena namanya fiil kan perbuatan. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan, apa? Menutup diri.
terhadap kebenaran yang terang benderang tadi di atas. Ya. Jadi menutup diri terhadap Al-Quran. Al-Quran ini adalah cahaya. Kita katakan tadi, tidak pernah ada cacat pada sumber cahaya Al-Quran. Kalau matahari masih biasa tidak kelihatan karena ada awan. Kalau Al-Quran tidak ada awannya. Hanya semungkin cuma satu, yaitu mata kita yang kita tutup. Ya. Menutup mata namanya kafaru. Ya. Mata hati tentunya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafaru menutup mata hatinya, wa kadzabu, dan mendustakan. Jadi mendustakan. Seperti tadi orang Yahudi juga, apa dikatakan? Farikan kadzabatum wa farikan yaktulun. Sebagian mereka bunuh, dan sebagian mereka dustakan, dan sebagian mereka bunuh. Orang-orang kafir itu apa? Kadzabu, mendustakan. Jadi adalah mendustakan. Apa ayatina ini? Mendustakan ayat-ayat kami. Apa ayat kami yang paling jelas? Ya Al-Quran kita baca sekarang. Terutama kita sekarang baca surat Al-Maidah. Jadi kita batasi saja dulu di sini surat Al-Maidah. Ya. Terutama lagi ayat 6 yang kita baca tadi pagi. Ya. Jadi walladzina kafaru, dan orang-orang yang menolak dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah ashabul jahim. Jadi mereka itulah. Penggunaan kata-kata ulaika, mereka itulah ashabul jahim. Mereka itulah akan menjadi penghuni neraka jahanam. Wakadzabu, dan mendustakan ini, menutup diri dan mendustakan. Terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Inilah tadi yang disebutkan dengan kata-kata seperti di dalam ayat-ayat yang kita baca di sini. Ya, seperti ini. Wa idz akhadna mitsaqakum, pada Israel maksudnya. Wa rafa'na fawqakumut tur. Bahkan untuk mengambil sumpah kalian, kami angkat gunung di atas kalian. Baru Allah berfirman, khuzu, ambillah, peganglah, ma'atainakum, ayat-ayat yang kami berikan kepada kalian. Ambillah apa? Biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Wasma'u, dan dengarkanlah baik-baik isinya. Tapi apa jawaban mereka? Jawaban mereka, sami'na wa asina. Kami dengar, tapi kami tidak mau melaksukannya. Kata tadi, kafaru, ingkar. Ya. Wa kadzabu, dan mendustakannya. Ya. Sama juga dengan ini. Minalladzina hadu, ini surat An-Nisa. Minalladzina hadu, di antara orang Yahudi, yuharrifunal kalima. Di antara Yahudi, yuharrifunal kalima. Ada orang Yahudi apa? Yuharrifuna, mentahrif, mengubah, ini mengubah. Ini cuma sekalian kalau bahasa yang apa namanya, bahasa yang baku bukan merubah ya, tapi mengubah. Ya. Kenapa? Kalau merubah berarti kata dasarnya rubah. Rubah itu hewan, rubah. Harusnya kan kata dasarnya ubah. Jadi menjadilah mengubah. Jadi minalladzina hadu yuharrifunal kalimah. Di antara Yahudi ada yang mengubah, mentahrif al-kalimah, perkataan-perkataan Allah. An-mawadi, dari tempatnya, coba disilang sempit, dipersilangkan dan sebagainya. Katanya ini pindah ke atas, ini pindah ke bawah, begitulah. Jadi yuharrifunal kalimah an-mawadi wa yaquluna, dan berkata sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami durhakai. Apa sebabnya semuanya ini? Ya karena berdasarkan hawa nafsu mereka. Mereka beragama berdasarkan hawa nafsu mereka. Ya, jadi kita lihat di sini nih. Kita lihat ayat-ayatnya di sini. Ya. Bima la tahwa anfusum. Ya, ini bima la tahwa anfusum. Anfusahum. Bima la tahwa, ini la tahwa. La tahwa. Bima la tahwa, ini kita lihat ini langsung ada muncul nih. Bima, dan mereka berkata seperti ini. Al-Maidah juga ayat 70. Ayat 70. Ya, ini misak juga ini nantinya. Coba kita lihat. Ya. Surat Al-Maidah di sini. Ya. Ayat 70 tadi. Ini adalah surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, surat yang kelima. Ayatnya 70. Nah, kita lihat. Laqad akhadna, sungguh kami telah mengambil misak. Janji lagi tadi kan. Jadi berkali-kali. Bani Israel kepada Bani Israel. Bukan hanya mengambil janji, tapi warsalna, kami utus kepada mereka, ilahi kepada mereka. Rusulan, rasul-rasul. Ini bentuk jamak. Artinya bukan hanya satu rasul. Diutus kepada mereka rasul-rasul.
Tapi apa yang terjadi? Kullama ja'ahum. Setiap kali datang kepada mereka rasulun, seorang rasul, bima la tahwa anfusuhum, yang tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka, yang tidak mereka inginkan, bertentangan dengan kepentingan pribadi, kelompok, mazhab mereka, maka fariqan kadzabu, sebagian dari nabi itu bahkan mereka dustakan, dan wa fariqan yaqtul, bahkan mereka bunuh. Fariqan kadzabu, sebagian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh. Luar biasa jauh sekali. Ini kan sama tadi pembahasan kita di sini, ya. Pembahasan kita di sini, ya. Kadzabu ini ayat 10. Kafaru wa kadzabu, sama tadi dengan Bani Israil tadi, ya. Nah, tadi ya, ini sebagai sini. Sorry. Ya, bima la tahwam. Jadi setiap kali kullama jahum, setiap kali datang kepada mereka rasul, bima la tahwa, yang tidak sejalan dengan hawa. Ini hawa di sini. Kata dasarnya hawa. Tahu ini taknya karena dia berubah menjadi kata kerja. Fil mudhari. Maka hawa di sini kata kerjanya. Dengan tidak sesuai dengan hawa, anfusuhum, hawa nafsu mereka. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian nabi-nabi, rasul-rasul mereka dustakan, dan sebagiannya lagi mereka bunuh. Ya. Itulah sebabnya kebenaran atau keadilan, bersikap adil kepada Al-Quran tidak bisa kita tegakkan kecuali dengan melawan hawa nafsu kita. Kita masih ingat surat An-Nisa, ayat 135, yang baru kita lewati. Surat An-Nisa. Surat yang keempat. Ayatnya 135. Mirip dengan ayat 8, surat yang kita baru baca di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu jadilah qawamina. Ini mirip tadi. Qawamina, penegak. Bil qisti, dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, syuhada'a, kesaksian lillah, semata-mata karena Allah. Walaupun itu merugikan ala anfusikum, diri kamu sendiri. Atau al-walidaini, kedua orang tua. Wal akrabina, dan kerabat-kerabat. In yakun ganian, jika yang kamu persaksikan itu orang kaya. Au fakiran, atau orang fakir, orang miskin. Maka janganlah kalian enggan karena kekayaannya dan iba karena kemiskinannya. Kenapa? Fallahu aula bihima. Allah lebih utama daripada keduanya. Kita sering sekali terkuasai oleh rasa iba kita, sehingga kita melanggar hukum Allah. Kita melakukan semua bukan dari Allah. Kenapa? Karena kita rasa ibah. Fallahu aula bihima. Allah lebih utama daripada keduanya. Fala tattabi'ul hawa antadilu. Ini kata-katanya. Kalau ingin berbuat adil, lah jangan mengikuti hawa nafsu. Adil kepada siapa? Terutama kepada Al-Quran. Kita harus bersikap adil pertama kali kepada Al-Quran. Karena kalau kita tidak bersikap adil kepada Al-Quran, bagaimana kita bersikap adil melaksanakan Al-Quran kepada lingkungan di sekitar kita? Maka fala tattabi'ul hawa antadilu. Kalau ingin menegakkan keadilan, jangan pernah mengikuti hawa nafsu. Fala tattabi'ul hawa. Jangan pernah mengikuti hawa nafsunya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, bahkan Allah mengatakan kalau kita rubah-rubah, intalu, kalau kalian memutarbalikkan kata-kata, terutama di dalam kaitannya kitab suci tadi, autor itu atau meninggalkannya, mereka Bani selalu meninggalkan sebagian kitab suci yang mereka tidak senangi dan menambahkan yang dia senangi, sehingga bercampur baurlah. Terjadilah tahrif lafsi dan maknawi. Wa intalu autor itu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian memutarbalikkan fakta atau turidu, meninggalkan yang benar, yang seharusnya, dan kemudian menambahkan yang sesuai dengan hawa nafsu kalian, fa innallaha, maka ketahuilah sungguhnya Allah kana adalah bima ta'maluna khabira. Terhadap apa yang kalian kerjakan mengetahui. Mirip tadi wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Mirip ayat-ayatnya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah pembahasan kita pada petang hari ini. Jadi insya Allah sebentar subuh kita sudah akan masuk pada surat Al-Maidah. Ayat selanjutnya itu ayat 11 dan ayat 15. Yang mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian bisa menambah pengetahuan kita, terutama tadarus kita terhadap Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita sekarang berpuasa, sedang menahan diri dari kepentingan hawa nafsu kita. Marilah kita benar-benar bersikap adil, objektif terhadap Al-Quran.
Jangan kita mendekati Al-Quran berdasarkan apa kata moyang-moyang kita, apa kata senior-senior kita, apa kata mazhab-mazhab kita. Tapi marilah kita berkata seperti apa yang dikatakan Allah, karena jangan sampai seperti yang pernah kita bahas dulu di surat Al-Baqarah. Ini kita buka surat Al-Baqarah dulu. Surat Al-Baqarah surat kedua. Surat Al-Baqarah. Kita dulu pernah bahas ayatnya 166, 165, 167. Ya. Surat Al-Baqarah ini surat 2, ini surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 166. Istabarra alladziina tubu. Ingatlah tatkala tabarra alladziina, orang-orang yang diikuti, ingat. Jadi orang-orang yang diikuti bisa berlepas diri nanti di akhirat. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang. Ingatlah alladziina tabarra, orang-orang yang diikuti. Tabarra itu berlepas diri, berlepas tangan nih. Ya. Berlepas tangan dari mana? Minalladzina, dari orang-orang yang ittaba'u, yang mengikuti. Jadi orang yang diikuti, tubi'u, berlepas diri dari taba'u. Nah, tubi'u itu diikuti, taba'u mengikuti. Jadi kalau ini adalah aktif, ini pasif. Jadi ingatlah ketika orang-orang diikuti nanti di akhirat berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Wara'al azab, ternyata dia masuk neraka juga nih. Mereka melihat azab. Wara'al azab. Ketika dia ternyata perjalanannya ternyata menuju kepada neraka. Dia melihat di depannya sudah azab. Sehingga wataqatta'at bihimul asbab. Maka terputuslah pada saat itu hubungan di antara pengikut dan yang diikuti. Wa qala alladziina tabau. Berkatalah orang-orang yang mengikut tadi, pengikutnya. Lau anna lana karratan, seandainya Tuhan kami masih punya kesempatan hidup sekali lagi, karratan itu sekali lagi, fanatabarra, kami akan berlepas diri minhum, dari mereka yang dulu kami ikuti. Kama tabarra'u, sebagaimana mereka sekarang berlepas diri minna, dari kami. Coba. Kadzalika, begitulah yurihimullah, Allah perlihatkan kepada mereka a'malahum hasaratin alaihim. Amal-amal perbuatan mereka hanya menjadi penyesalan bagi mereka. Jadi amal apa di dunia? Kita beramal di dunia tapi hanya penyesalan. Kenapa? Amal kita hanya amal ikut-ikutan. Kita ulangi lagi, amalan kita hanya ikut-ikutan kepada orang yang kita ikuti, bukan kepada Al-Quran. Bahkan demi yang kita ikuti, Al-Quran pun kita rela mentahrifnya secara maknawi. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Tapi sayang seribu sayang, permintaannya itu tidak mungkin melepaskannya dari azab api neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak mungkin keluar dari azab api neraka. Baru kemudian beberapa ayat di bawahnya tiba-tiba muncul ayat ini. Nih. Baru 2 ayat di bawahnya nih. 170. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u, kan tadi mereka kan pengikut tadi, ittaba'u tadi yang mengikuti. Nah, sekarang kenapa mereka salah ikutan? Salah orang yang diikuti? Karena dulu di dunia idza qila, apabila dikatakan lahum kepada mereka ittabi'u, ikutilah, apa yang diikuti? Ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Jadi ketika di dunia diingatkan, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Qalu bal, tidak, kami bahkan, yang kata bal itu tidak, kami tidak mengikuti apa yang diturunkan Allah. Nattabi'u, kami mengikuti ma faina alaihi abana, apa kebiasaan sejak orang-orang tua kami. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, tidak mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, tapi mengikuti apa yang sudah terbiasa dari orang-orang tuanya, guru-gurunya, senior-seniornya. Jadi mengatakan bal, tidak, kami tidak mengikuti itu. Yang kami ikuti adalah nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Apa jawabannya? Ya mereka kan orang-orang tua kami, moyang kami, guru-guru kami, kan tidak mungkin orang bodoh juga. Nah, begitu jawabannya mereka. Ya, jadi mereka menganggap apa gurunya, ustadznya atau apanya itu adalah pasangan sempurna dari Al-Quran. Padahal pasangan sempurna dari Al-Quran hanya satu, orang suci, manusia suci. Ya. Awalau kana abahum, apakah mereka akan mengikuti senior-senior mereka, moyang-moyang mereka, walaupun moyang-moyang mereka itu la yaqiluna syai', sama sekali tidak menggunakan akalnya, tidak rasional, tidak masuk akal, wala yahtadun, dan tidak mengikuti petunjuk, tidak dapat petunjuk, tidak mengikuti Al-Quran. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, saya kira kita tidak ingin berakhir dengan cara seperti ini. Jadi
Kita tidak ingin nanti di akhirat menyesal. Dan kita, terutama Al-Fakir sudah menyampaikan ini Pak Ustaz sebagai sesuai dengan Al-Quran. Ini kita tidak menggunakan tafsir apa, tafsir ini, tafsir itu. Kita hanya membaca Al-Quran as it is, seperti mana adanya. Kita baca Al-Quran seperti adanya. Tidak menambah, tidak mengurangi, tidak mempersepsi, dan tidak ini. Kita melihat sesuai dengan urutan kata-katanya, sesuai dengan bacaan-bacaannya, seperti yang dibacakan para qori kita kepada kita dengan suara yang merdu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ada manfaatnya. Kalau benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan keliru dari kekurangan dan kekeliruan Al-Fakir sendiri. Pokoknya kalau yang keliru, yang salah pasti dari saya, karena kalau benar itu pasti dari Al-Quran. Maka apa yang saya katakan itu hanya merupakan pengantar saja. Substansinya, hakikat kebenarannya adalah ada pada tulisan-tulisan ini. Marilah kita membunyikan tulisan ini dalam makna di dalam diri kita masing-masing. Mari kita bunyikan ayat-ayat ini dalam bentuk makna di dalam diri kita. Sehingga bukan hanya sekedar bunyi yang berhenti di mulut saja, tapi bunyi ini harus mendengung, menyeruak masuk ke dalam kesadaran kita yang paling dalam. Supaya kita jangan sampai dikatakan ulaika ashabul jahim. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Kalau di chatroom tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.